asli tanpa 3 huruf asli tanpa tambahan. Nah, begitu. Dan ini sudah kita ambil kemarin. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Lihat di layar, sulasi mujarrad memiliki 6 bab dengan wazan yang berbeda-beda untuk setiap babnya. Setiap fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf pasti akan masuk ke salah satu dari 6 bab ini. Ya. Tentunya sulasi mujarrad yang kita bicarakan ini disebut dengan wazan. Para ulama merumuskan wazan atau pola ini dalam rangka memudahkan kita menelusuri asal suatu kata. Jadi semua kosakata yang ada dalam bahasa Arab, mayoritasnya itu akan, jika dia 3 huruf, maka akan kembali ke salah satu pola dari sulasi mujarrad ini. Nah, dari 6 bab ini, perbedaan satu dengan yang lainnya adalah ada di ain fiilnya, ya. Ada di ain fiilnya. Kalau bab 1, bab 2 dan bab 3 itu sa'ala fiil madhi. Kalau bab 4 dan bab 6 sama fa'ila. Nah, kalau bab kelima fa'ula. Kemudian fi'il mudhari'nya juga seperti itu. Lihat di warnanya perbedaan-perbedaannya masing-masing. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah susunan wazan seperti ini. Bab 1 dimulai dari fa'ala yaf'ulu. Bab 2 fa'ala yaf'ilu itu berdasarkan mufrodat yang paling banyak yang mengikuti pola itu. Jadi dalam bahasa Arab, kosakata paling banyak itu mengikuti pola fa'ala yaf'ulu, ya. Nah, kemudian setelah itu yang paling banyak setelah itu adalah fa'ala yaf'ilu. Berarti bisa disimpulkan kosakata yang paling sedikit mengikuti pola fa'ila yaf'ilu. Nah, juga di layar atau di yang akan kita baca atau yang sudah kita hafal adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, dan fi'il nahi. Di bawah ada catatan. Kan harusnya dicantumkan isim zaman, isim makan, dan isim alat. Namun penulis tidak mencantumkan karena sifat dari mereka itu sama'i. Sama'i artinya apa? Artinya dia tidak mengikuti pola, ya. Tidak mengikuti pola, tidak ada polanya. Dia hanya ada atau bentuknya atau keberadaannya itu tergantung dengan penelusuran penggunaan orang Arab. Tidak semua fi'il itu kadang ada bentuk isim zamannya, isim makannya, atau isim alatnya. Sehingga beliau tidak tuliskan di sini. Kemudian untuk bab 5 itu yang benar adalah katanya tidak ada isim fa'ilnya, tidak ada isim maf'ulnya, tidak ada fi'il amar dan fi'il nahi. Karena bab kelima ini notabene-nya adalah fi'il lazim. Fi'il lazim itu secara pemahaman adalah fi'il yang tidak butuh objek. Sehingga kalau tidak ada bentuk objeknya, maka tidak ada bentuk isim fa'il dan isim maf'ulnya. Yang ada nanti ada pengganti isim fa'il, yaitu namanya sifatun musyabbahatun, ya. Nah, adapun isim maf'ul itu tidak ada, karena notabene-nya makna dari wazan fa'ula yaf'ulu itu adalah lazim. Lazim tidak bisa ada objek, maka tidak ada isim maf'ul. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, begitu, ya. Nah, kemudian pada kenyataannya tidak semua bentuk masdar itu mengikuti wazan fa'lan. Karena kita bilang kemarin apa?
Untuk masdar, kenapa dibuat fa'lan itu hanya untuk memudahkan saja. Karena masdar itu asalnya sama'i, ya. Sama'i itu tidak beraturan, tidak ada pola, sehingga setiap fiil itu memiliki masdarnya sendiri, tidak mengikuti pola tertentu. Oleh karenanya, cara mencarinya adalah dengan melihat kamus, ya. Jadi kalau ketemu langsung dihafal. Misalnya nazoro yanzuru nazron, jalasa yajlisu julusan. Nah, beda dia. Zahaba yadhabu zahaban. Nah, kapan ketemu dihafal sehingga kedepannya jika ketemu lagi masih ingat atau kita udah tahu kalau wazan masdarnya seperti ini, tidak berpola ya. Kemudian rincian dari fiil sulasi mujarrad itu atau wazan sulasi mujarrad akan diambil beberapa halaman ke depan atau banyak halaman ke depan ya. Akan dibahas satu-satu dari makna dasar, kemudian bagaimana bentuknya. Pertama, kelompok sulasi mujarrad memiliki 6 bab dengan wazan yang berbeda-beda seperti yang sudah kita hafal. Nah, coba Anda mau dengar teman-teman setoran dulu. Mulai dari Ummu Sumini, silahkan Umi. Coba bacakan wazan sulasi mujarrad, wazan bab ketiga. Baik, baik Ustaz. Bab ketiga itu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Ya. Kalau Pak Arba'in, coba bab kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Ummu Nurani, coba bab pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ya, baik. Nah, kalau sudah hafal seperti itu, insya Allah kita tidak perlu berlama-lama ya. Kita jelaskan satu-satu. Kita kembali ke tadi. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, itu namanya sigot. Namanya sigot. Sigot itu artinya bentuk, ya, bentuk atau nama dari suatu bentuk. Maka fa'ala itu nama sigotnya atau namanya adalah fi'il madhi. Begitu ya. Yaf'ulu namanya fi'il mudhari. Fa'lan namanya masdar sampai terakhir, silakan dilihat. Nah, mereka ini yang di dalam kotak ini namanya wazan. Wazan ya. Wazan. Nah, kemudian kosakata bahasa Arab yang mengikuti pola, salah satu dari pola yang ada ini disebut mauzun nanti, seperti yang sudah kita ambil sebelumnya. Kemudian perubahan dari fi'il madhi, dari fa'ala menjadi yaf'ulu, menjadi fa'ilun, itu namanya tasrif istilahi. Ya, perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari itu namanya tasrif istilahi. Nah, kalau perubahan dari misalnya kita ambil subjek atau contohnya itu isim fa'il. Kita ambil contohnya isim fa'il, misalnya fa'ilun. Nah, ini fa'ilun artinya yang melakukan. Berapa orang? Satu. Satu orang, satu mudzakkar yang melakukan. Kalau yang melakukannya 2 orang, mudzakkar, maka fa'ilani. Kalau yang melakukannya banyak, fa'iluna. Nah, berubah dia jadi musanna atau jamak. Atau kalau yang melakukannya muannas, fa'ilatun. Fa'ilatani. Nah, ini kan berubah juga namanya. Nah, perubahan ini berdasarkan pelaku atau jumlah dan jenis pelaku, itu namanya tasrif
Lugawi. Lugawi. Nah, ini sudah kita ambil kemarin. Yang akan kita pelajari adalah masing-masing dari bentuk sigot ini. Fi'il madhi itu makna dasarnya kemarin apa? Telah. Kata kerja yang menunjukkan telah. Fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Masdar dan lain-lainnya. Nah, itu yang kita ambil yang panjang di sini. Kita tidak akan baca satu persatu ya. Kita cukup jelaskan secara kesimpulannya saja. Saya perhatikan. Di sini beliau memulai dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari digandengkan. Kenapa? Karena wazan yang 6 tadi itu perubahannya ada pada fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Contoh yaitu kita ambil bab 1, 2 dan 3 fa'ala, mudhari'nya yaf'ulu, yaf'ilu dan yaf'alu. Nah, kemudian bab keempat fa'ila, yaf'alu, bab kelima fa'ula, yaf'ulu, dan bab keenam fa'ila, yaf'ilu. Nah, begitu penulisannya kalau dalam kamus ya, fi'il berarti simbolik yang di atas atau yang dibuat itu adalah simbolik dari ain fi'il. Ya. Ain fi'il. Jadi kalau fa'ala berarti fa ini disebut fa fi'il, ain ini disebut ain fi'il, dan lam ini disebut lam fi'il. Nah, ada rumus sakti untuk membantu. Kita nggak ambil rumus-rumus sakti ini ya. Karena kita udah hafal. Jadi bab 1 apa? AU katanya. Berarti fa'ala, ala, yaf'ulu, ulu. Bab kedua yakin. Fa'ala, yaf'ilu, yakin, Bab ketiga fa'ala, yaf'alu, ya, hanya. Bab keempat fa'ila, yaf'alu. Bab keenam fa'ula, bab kelima fa'ula yaf'ulu, bab keenam fa'ila yaf'ilu. Nah, itu adalah rumus sakti yang kalau kita udah hafal nggak perlu lagi rumus-rumusan sakti ya. Baik. Pada wazan di atas yang diperhatikan adalah huruf ain seperti yang kita jelaskan tadi. Maka perubahan yang ada di sulasi mujarrad itu hanya berdasarkan ain fiilnya saja, yaitu a, i, u. Baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita tidak terlalu ambil karena ini panjang ya, dan kita udah hafal jadi tidak perlu lagi. Baik. Kemudian masdar, perhatikan masdar. Masdar tidak termasuk dalam jenis kiasi. Lihat, dia tidak ada pola atau tidak punya bentukan wazannya, begitu. Akan tetapi samai. Samai itu apa? Samai itu adalah sesuatu yang bisa kita ketahui dengan mendengar atau kembali ke kamus. Ya, samai itu artinya masdar tidak memiliki wazan yang baku. Ya. Adapun kenapa diletakkan fa'lan itu hanya untuk memudahkan saja. Maka satu-satunya cara ya di bawah untuk mengetahui bentuk masdar dari suatu kata adalah dengan menghafalnya. Dengan menghafalnya di mana kita ketemunya di kamus. Ya, seperti kamus Mahmud Yunus, kamus Munawir, atau kamus Arab lainnya. Misalnya Al-Mu'jam, kemudian Al-Muhit, kemudian Al-Mukhtar, As-Sahah, dan lain-lain. Nah, itu untuk masdar. Masdar itu sifatnya samai. Kemudian untuk isim fa'il untuk setiap bab, ya, bab di mana bab sulasi mujarrad yang 6 tadi sama semuanya, berwazankan fa'ilun. Ya, berwazankan fa'ilun. Yaitu mengikuti bentuk fa'ilun. Contoh kata katibun, qatala qatilun, dan seterusnya.
Lihat, khusus untuk bab 5 tidak memiliki bentuk isim fa'il, akan tetapi memiliki bentuk yang disebut dengan sifat musyabbahah nanti. Nanti kita akan banyak membahas contoh ya. Baik. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul dia sama dengan isim fa'il, memiliki wazan tertentu yaitu maf'ulun di semua bab kecuali bab 5 ya. Kecuali bab 5. Kataba berarti maktubun. Lihat kalau kita ambil wazannya maf'ulun, asal katanya adalah fa, ain, lam. Nah, fa ini sebelumnya ditambahkan huruf mim. Nah, berarti ada huruf tambahan. Kemudian setelah ain ditambahkan waw. Nah, begitu, waw, maf'ulun. Nah, begitu juga dengan masalah maktubun. Huruf aslinya yang mana? Huruf aslinya adalah kaf, ta, dan ba. Berarti tambahannya sama dengan yang di atas, yaitu tambahannya adalah mim, dan waw. Mirip, maktubun, manzurun. Baik. Pada dasarnya semua fiil yang tergolong lazim, fiil lazim ingat ya, itu tidak memiliki bentuk isim maf'ul. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan makna. Kan fiil lazim itu kan tidak butuh objek. Ya, berarti memang isim maf'ul itu nggak ada sebenarnya. Namun diadakan biasanya di wazan-wazan dalam memudahkan tasrif saja gitu ya. Pada dasarnya isim maf'ul dari misalnya zahaba. Zahaba kan artinya pergi. Pergi itu kan lazim. Ya nggak ada madhubun. Kalau madhubun kan artinya yang dipergikan. Nggak ada, nggak masuk logika sesuatu fi'il lazim ada isim maf'ulnya. Itu maksud beliau di sini ya. Contohnya di sini hasuna, ya hasuna. Hasuna itu baik, ya, bukan yang dibaikkan ya, atau bukan membaikkan, atau berbuat baik atau memperbaiki bukan, tapi baik. Nah, gitu ya. Baik atau bagus. Nah, bagaimana cara menjadikannya isim maf'ul? Nggak ada gitu. Nggak ada isim maf'ulnya karena dia fi'il lazim mahab, fi'il lazim murni gitu. Nggak ada dia isim maf'ulnya, sehingga pada dasarnya wazan itu isim maf'ul itu tidak ada untuk fi'il lazim. Namun diadakan dalam rangka memudahkan saja. Adapun penggunaannya tidak ada, tidak pernah kita ketemukan mahsun, tidak ada ya, yang dibaikkan. Itu udah beda lagi apanya wazannya nanti. Baik. Silakan dibaca sendiri. Namun pembahasan atau penjelasannya seperti itu ya. Pemahamannya kita yang penting dapat pemahamannya atau kesimpulannya secara umum. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar bagaimana cara buatnya? Pertama, fi'il amar itu berdasarkan fi'il mudhari. Fi'il amar berdasarkan fi'il mudhari. Sekarang kita lihat fi'il mudhari bentuknya apa-apa aja. Kalau bab pertama yaf'ulu, berarti bab kedua yaf'ilu, berarti i. Bab ketiga yaf'alu, berarti a. Nah, bab keempat yaf'ilu sama. Yaf'alu ya, keempat. Bab kelima yaf'ulu sama dengan bab pertama. Bab keenam yaf'ilu. Nah, fi'il amar cara buatnya adalah melihat ke fi'il mudhari. Berarti kalau fi'il mudhari'nya ada 3 bentuk, berarti fi'il amarnya ada 3 bentuk juga. Nah, cara buatnya adalah dengan dihapus huruf mudhari'ah. Ya, dihapus huruf mudhari'ahnya yang mana? Yang ya. Yang mana ya ini bisa dirubah menjadi a, af'ulu, bisa dirubah menjadi ta, taf'ulu, bisa dirubah menjadi na, naf'ulu. Nah, cara buat fi'il amar adalah dari fi'il mudhari dengan dihapus huruf mudhari'ahnya. Kemudian lam fi'ilnya dijazamkan atau disukun. Kemudian huruf mudhari'ah tadi diganti dengan huruf hamzah wasol. Hamzah wasol ini diberikan harokat sesuai dengan harokat ain fi'ilnya. Uf'ul. Berarti if'il. Nah, kemudian kalau ini bukan af'al, tapi if'al. Kenapa dia tidak dikasih af'al? Agar tidak mirip dengan ana.
ana melakukan itu kan af'al. Nah, agar tidak mirip maka dia sama dengan if'al. Disama dengan if'il. Berarti selain dhammah maka fi'il amr itu wazannya adalah if. Ya, if'il atau if'al gitu ya. Jadi kemudian hamzah yang ada di fi'il amr ini dilihat namanya hamzah wasol. Ya, namanya hamzah wasol. Baik. Rumus sakti fi'il amr kita tidak ambil ya karena kita udah hafal. Lihat, ini yang buat panjang kitabnya. Baik. Lihat, seluruh hamzah pada fi'il amr sulasi mujarrad. Lihat, fi'il amr sulasi mujarrad apa? Fi'il amr untuk yang 3 huruf tanpa tambahan yang 6 bab tadi. Semuanya itu hamzahnya adalah hamzah wasol. Bukan hamzah qat'i ya, bukan hamzah qat'i. Hamzah wasol itu apa? Yang dia ketika berada di tengah kali kata, dia tidak dibaca. Contoh ini, idhab, irji'. Idhab, kalau kita baca seperti ini, dia berharokat. Tapi kalau kita tambahkan waw sebelumnya, misalnya, wadhab, maka harokat dari si hamzah ini tidak dibaca lagi. Jadi dia hilang. Wadhab, nah, itu namanya hamzah wasol. Berbeda dengan hamzah qat'i, contohnya adhab. Kalau kita tambahkan waw sebelumnya, tetap wa adhab. Nah, gitu ya. Itu namanya hamzah qat'i. Baik. Kemudian masuk ke fi'il nahi. Fi'il nahi itu sebenarnya tidak ada. Ya, kalau kita jelaskan fi'il nahi itu sama dengan fi'il mudhari ya. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari. Ya, yaf'ulu, yaf'ilu, ya, dan yaf'alu. Nah, kemudian ditambahkan dengan la an-nahiyah, yang insya Allah kita pelajari di nahwu. Dan huruf mudhara'ahnya dijadikan untuk anta, berarti taf. Dan ujungnya karena dimasuki oleh huruf mudhara'ah, huruf la nahiyah, huruf jazam, maka ujungnya menjadi jazam. La taf'ul, la taf'il gitu ya. Nah, pada dasarnya fi'il nahi itu tidak ada, namun dia diadakan saja untuk mengimbangi wazan sorof gitu ya, untuk mengimbangi wazan sorof. Cara buatnya adalah dengan fi'il mudhari ditambahkan la an-nahiyah namanya, la nahi ya. La untuk larangan. Baik. Kita lanjut. Kemudian isim zaman, isim alat, dan isim makan. Tidak semua kata kerja memiliki bentuk isim zaman. Ya, tidak semua. Perhatikan itu. Tidak semua kata kerja memiliki bentuk isim zaman. Atau isim makan atau isim alat. Hanya kata kerja tertentu saja yang memiliki bentuk ini. Oleh karena itu, penggunaan isim zaman, isim makan, dan isim alat itu disebut simai atau samai. Ya, dia ada kalau orang Arab, atau dia ada kalau kita temui. Kalau tidak kita temui, ya dia tidak ada. Cara lihatnya di mana? Di kamus ya. Atau kita temu di kitab. Kemudian kalau kita tasrifkan, kita tarik akar katanya, maka ketemu akar katanya fi'il sulasi mujarrad, berarti dia itu isim makan atau isim alatnya. Contohnya apa? Kalau kita ambil misalnya kanasa, artinya menyapu. Nah, isim alatnya nanti miknasun ya, miknasun. Kemudian menjadi miknasatun ya, miknasatun. Kanasa yaknusu fa'ala yaf'ulu. Ya, kanasa yaknusu kansan kanisun maknusun uknus la taknus. Kan sampai situ. Nah, isim zaman isim makan adakah? Ya, kalau kita tidak ketemu berarti tidak ada. Nah, kalau ini miknasatun isim alat, karena kita pernah ketemu berarti dia ada. Ya, kita ketemu sama miknasatun. Atau apalagi isim alat? Isim alat ini banyak ya kita temui. Misalnya miftahun. Berarti dia adalah isim alat dari fatahah. Atau
mikwatun, dan isim alat lainnya. Jadi pada dasarnya wazannya seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat. Rumus isim zaman dan isim makan adalah maf'alun ya. Maf'alun berarti fathah mimnya. Rumus isim zaman dan isim makan itu bisa maf'alatun, bisa maf'alun, bisa maf'ilun. Nah, beberapa kata yang memiliki bentuk isim zaman antara lain adalah walada. Nah, ini adalah fi'il mu'tal. Isim zamannya apa? Maulidun. Wa'ada. Isim zamannya apa? Mau'idun. Waktu yang dijanjikan ya. Wa'ada menjanjikan, mau'id waktu janjian ya. Baik. Kemudian beberapa kata yang memiliki bentuk isim zaman atau isim makan. Contohnya sajadah masjidun. Ya, masjid. Kataba maktabun. Ya, intinya wazannya adalah maf'alatun, maf'alun, dan maf'ilun. Kita lanjut. Isim alat wazannya adalah mif'alatun atau mif'alun. Nah, dua aja. Kalau isim zaman isim makan tadi 3 ya. Kalau isim alat 2. Nah, ingat rumus intinya adalah tidak semua fiil punya isim zaman atau isim alat atau isim makan. Karena sifatnya samai. Kalau dia kita ketemu maka ada, kalau tidak berarti tidak ada ya. Nah, begitu. Namun tetap kita nanti akan menghafalnya. Kita akan prakteknya nanti di tambahan prakteknya di amsilat tasrifiyah insyaallah taala. Ya, di layar berarti kalau mim sahatun maka dia isim alat dari masaha. Mistorotun berarti satoro dan seterusnya. Sekarang kita baru ambil fiil sulasi atau tasrif istilahi dari sulasi mujarrad. Setelah kita mengenal masing-masing dari makna dan cara membuat dari sigot, fiil madhi, fiil mudhari. Setelah kita mengenal masing-masing cara buatnya dan mengenal makna dasarnya, maka sekarang kita latihan tasrif. Nah, dimulai dari bab pertama, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Silakan kita baca. Ya, kita sudah masuk ke inti ya, baca dari fiil sulasi mujarrad. Dimulai dari Ummu Sumini. Ayo Ustaz. Nasoro. Nasara. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tangsur. Silakan Pak Arba'in, sakata. Sakata yaskutu sukutan sakitun maskutun uskut la taskut. Lanjut Ummu Nurani. Syakara yashkuru syukran. Syakirun mashkurun. Ushkur la tashkur. Nah, lihat perhatikan di masdar teman-teman, masdarnya. Kalau nasoro yang suruh nasron. Kalau sakata sekutu bukan saktan, tapi sukutan. Nah, kalau udah ketemu, hafalkan. Jadi nanti kalau mentasrifkan, tidak saktan lagi gitu ya. Namun, kalau memang tidak tahu kita masdar dari suatu fiil, ya udah kita wazankan aja fa'lan. Misalnya sami'a yasma'u bab keempat itu ya. Berarti sam'an kalau nggak tahu gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Tapi kalau udah tahu diusahakan untuk diingat. Begitu. Sekarang latihan. Lihat di sini. Karena ini bab 1 ya. Jadi di kitab ini per bab ya. Karena ini bab 1 berarti lihat bab fi'il mudhari'nya tidak dibuat. Kenapa? Karena kita tahu fi'il mudhari'nya adalah kalau kafaro berarti fi'il mudhari'nya ada jelas. Karena kan dia kiasi ya, sudah berpola. Kalau kafaro berarti yakfuru. Yang kita tidak tahu adalah masdarnya. Nah, di sini dituliskan masdarnya. Berarti kafaro yakfuru bukan kafron, tapi kufron. Nah, selanjutnya sesuai dengan kiasi. Kafirun, makfurun, ukfur, la takfur. Ya, gitu.
Makfarun, mikfarun. Kalau kita latihan wazan itu sampai akhir aja boleh, gitu ya, boleh. Kalau mau lengkap seperti amsilah tasrifiyah, coba kita lihat amsilah tasrifiyahnya. Kita cari dulu kitabnya. Amsilah tasrifiyah ya. Nah, ini dia. Ini agak kecil, Anda zoomkan. Nah, kalau ini dibuat, ini kitabnya Amsilah Tasrifiyah, contoh-contoh tasrif. Ini bab pertama. Al-babul awal minas sulasiyil mujarrad. Tasrif istilahi. Nampak teman-teman? Nah, ini lihat di sampingnya, bagian sini. Bagian sini, nah, gitu ya. Pertama, fa'ala. Itu tergolong fi'il soheh. Ingat fi'il soheh apa? Nah, gitu ya. Kemudian nasoro masih tergolong fi'il soheh. Nanti madda itu tergolong fi'il mudha'af. Nah, kita kalau nggak salah fi'il itu terbagi dua ya. Fi'il, kalau kita tulis di sini, fi'il itu terbagi dua, ada yang besar. Ada yang soheh, yang selamat dari huruf illah. Ada fi'il yang mu'tal. Mu'tal adalah fi'il yang tidak selamat dari huruf illah. Nah, cuman soheh ini nanti terbagi-bagi menjadi 3. Mu'tal terbagi menjadi 5, dan itu belum kita ambil ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini Anda cuma memberitahu bahwasanya di samping ini, bagian sini, itu menjelaskan tentang soheh atau mu'talnya fi'il yang akan ditasrifkan. Berarti madda itu jenis fi'il yang mudha'af namanya nanti. Sona. Lihat, kenapa di buku bisa tadi fi'il mu'tal itu tidak dibahas, karena memang bentuk tasrifnya berbeda. Ya. Coba kita ambil sini. Goza yaghzu. Ini fi'il mu'tal ya. Fi'il mu'tal jenisnya nakis. Goza yaghzu gozwan. Gozin. Padahal kan wazannya fa'ilun. Tapi di sini gozin. Maghzuwun. Uzu. Beda dia nanti dikit. Beda-beda. Ya. Oleh karena itu kalau di kitab kita, karena dia beda-beda, tidak terlalu sesuai dengan pola, maka dia diakhirkan. Nah, gitu. Tidak terlalu sesuai dengan pola secara zohir, maka dia diakhirkan. Namun tetap kita latihan dengan membaca dan menghafal dari amsilatut tasrifiyah juga nanti kalau sudah habis bisanya. Ini contoh aja ya, atau ini perkenalan aja. Ini bab 1. Kemudian ada bab 2, fa'ala yaf'ilu. Kemudian ada bab 3, bab 4 nanti sampai bab 6. Nah, insya Allah itu juga kita hafalkan. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak kita kembali ke kitab ya. Baik. Kita latihan. Salah lagi. Baik. Dimulai dari Ummu Sumini. Ini juga artinya sekalian ya. Silahkan. Sataro. Ditasrifkan. Ustaz. Apa? Sulasi mujarrad. Ya, karena kan sataro, kalau Anda tanya ini Ummu Sumini, sataro ini fi'il apa? Sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Sulasi mujarrad, Ustaz. Nah, palingan mungkin kalau bertanya, pertanyaannya adalah tasrif istilahi atau tasrif lugawi, kan gitu ya. Kalau tasrif lugawi, kalau tasrif lugawi kan kita belum belajar ya. Di sesuai buku kita belum belajar. Nah, berarti tasrifnya adalah tasrif istilahi. Baik, barakallahu fiik. Coba. Sataro yasturu satron sataro yasturu satron taron gitu, Ustaz? Bukan. Isim fa'ilnya dulu. Sataro yasturu satron satirun
mastur, Hmm. ubsur, apa sih? Ustur latas, ustur latas tur, Ya, begitu ya. Nah, berarti kan dia sesuai dengan fa'ala yaf'ulu. Coba fa'ala yaf'ulu umusum ini. fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ya. Ulang sataro yasturu. Satara yasturu satron satirun masturun ustur la tustur, la tustur ya? La la taf'ul. Berarti La lasat lasat turun Ustaz. la taf'ul la tastur. Oh ya, la tastur. Ya. Ini tinggal banyak latihan ya. Hanya perlu memunculkan atau membuat pengokohannya lagi. Kalau materi insya Allah sudah, bagaimana menyesuaikan lisan dengan teori tadi ya. Fa'ala, berarti fa'ala, kalau ditanya, kan fa'ala wazannya berarti. Ya, wazannya fa'ala. Fa'ala. Nah, kita bilang fa ini fa fi'il, ain ini ain fi'il, lam ini lam fi'il. Dan seluruh kosakata yang mengikuti wazan ini nanti disebut seperti itu juga. Kafaro contohnya. Berarti kaf ini disebut fa fi'il. Gitu ya. Fa ini disebut ain fi'il. Ro ini disebut lam fi'il. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda tanya misalnya umusum ini sataro, mana ain fi'ilnya? Nah, kan gitu. Jawabannya Tak. huruf ta. Misalnya Anda tanya yasturu, yasturu gitu ya. Mana fa fi'ilnya? Sin. Ya, ya. Karena kan nanti dia yaf'ulu. Yaf'ulu. Berarti fa fi'ilnya sin. Nah, gitu. Yasturu. Nah, sekarang kita latihan lanjut. Pak arba'in. Berarti rozako, memberi rezeki ya. Sataro tadi menutup. Lanjut. Coba Pak arba'in. Rozako yarzuku rizqan razikun marzukun uzkur uzkur la tazkur. Lanjut Ustaz Nasaro. Belum, tadi salah. Coba rozako dulu. Rozako yarzuku rizqan razikun marzukun uzuk la tazuk. Ya, urzuk la tarzuk. Berarti kalau Anda tanya misalnya marzukun. Mana lam fiilnya? Zal Ustaz. Lam fiilnya, lam fiilnya Zai Ustaz. zai. Coba betul atau tidak? Kita lihat maf'ulun. Mana lam fiilnya? Oh, lam fiil. Fa. Nggak ada fa, ya ada kof. Qaf. Ya, kof ya. Nah, ini lam fiil. Seperti itu ya. Baik, Baik. Silakan lanjut. Ummu Nurani. Nasoro. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur. Berarti isim fa'il dari Nasoro apa? Isim fa'ilnya nasirun. Ya, berarti kalau Anda tulis nih, misalnya nasirun.
Nasirun. Nah, pertanyaannya, nasirun ini, kalau pertanyaannya kayak gini, apa sigot dari nasirun? Maka jawabannya, apa sigot dari nasirun? Maka Nasara. jawabannya salah. Apa Ustaz? Sigot. Nah, yang lain boleh jawab. Apa sigot dari nasirun? Isim fa'il. Nah, isim fa'il. Nah, kalau pertanyaan kedua, Ummu Nurani, apa wazan dari nasirun? Nasirun. Fa'ala. Fa'ala yaf'ul. Salah. Wazan. Wazan. Berarti sesuaikan. Nasirun. Berarti sesuaikan dengan ini. Nasirun. Wazannya? Nasara. Nasara yansuru. Dah. Fa'ilun. 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 Nah, ini wazan Oh, namanya. fa'al. Wazan. Wazan itu kan kembalikan ke Oh. a, ain, dan lam. Tapi disesuaikan kalau ada huruf tambahan. Huruf tambahannya kan nasirun. Berarti tambahnya kan alif. Alif. Nah, berarti tambah juga alif di sini. Pokoknya disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan wazan yang sudah dihafal. Nasirun. Berarti fa'ilun. Berarti kalau misalnya Ummu Nurani sebutkan wazan dari mansurun. Sebutkan wazan dari mansurun. Berarti wazannya adalah Wazannya maf'ulun. ya maf'ulun, begitu ya. Mansurun maf'ulun. Maf'ulun. Kalau ditanya seperti ini, nasirun, sebutkan asal katanya. Berarti baru kita bilang asalnya Nasara. adalah nasoro yansuru. Yansuru. Kembalikan ke fiil madhi, ke asal yang paling awal gitu. Nasoro yansuru. Nah, gitu. Atau kalau ditanya nasirun, masuk bab ke berapa? Ya kita kembalikan dulu ke awal. Nasirun berarti nasoro yang suruh. Berarti nasoro yang suruh babnya adalah bab pertama. Bab pertama berarti wazannya adalah, nah baru ditanya wazannya adalah Fa'ala yaf'ulu. ya begitu. Mumtaz, barakallahu fiik. Artinya menolong. Ini dihafal ya mufradat ini. Kaya akan mufradat kita kalau kita hafal semuanya nih insyaallah taala. Dakhola silahkan Ummu Sumini. Nah, dahola yadkhulu berarti ya? Iya, karena kan ini bab 1. Dahola yadkhulu dakhlan dakhilun. Salah. Kan udah dikasih tahu masdarnya di sini. Oh iya, dukhulan. Dahola yadkhulu dukhulan. Dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul. Ya, gitu ya. Untuk menyempurnakan teman-teman, Ana mau isim zaman, isim alat, isim zaman dan isim makan dan isim alatnya disebut juga ya. Tapi nanti itulah di apa aja, di amsilatul tasrifiyah aja ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Sekali lagi ya, berarti Pak Arba'in dengan Ummu Nurani. Boleh pilih, silakan tasrifkan satu dari yang nampak di layar. Pak Arba'in, silakan. Langsung aja lanjut hasada Ustaz ya. Hasada yahsudu. Hasadan hasidun. Mahsudun. Ufsud la tahsud. Ya, lanjut Ummu Nurani. Kataba yaktubu kitaban. Terus. Katibun maktubun
Uktub. La taktub. Ya, mubarak. Betul ya. Silakan latihan sendiri ya, latihan sendiri. Biar lancar mengalir seperti air. Misalnya nakodo yang kudu nakdon, nakidun mankudun unkud la tankut. Apalagi misalnya hakama yahkumu, hukman, hakimun mahkumun, uhkum la tahkum. Dan seterusnya. Ini banyak nih, silakan dijadikan ajang latihan agar nanti lancar selancar-lancarnya gitu ya. Lanjut bab 2. Bab 2 sama. Ya, kita akan banyak menghabiskan waktu di sini nanti. Kalau misalnya tidak latihan sendiri, maka kita akan berlama-lama di sini. Kalau latihan sendiri kan lancar tuh. Nah, jadi kita nggak berlama-lama di sini. Kita lanjut bab materi berikutnya, kan gitu ya. Nah, bab kedua, doroba yadribu, dorban, daribun, madrubun, idrib, la tadrib. Perbedaannya dengan bab pertama apa? Yaitu di ain fiil. Kalau ini kasroh, ain fiilnya pada mudhari, yang mengakibatkan di fiil amar dan fiil nahi juga kasroh. Nah, kalau tadi kan domah, mengakibatkan fiil amar, fiil mudhari, fiil amar dan fiil nahi juga domah ain fiilnya. Dakhala yadkhulu, udkhul la tadkhul. Kalau ini doroba yadribu, idrib la tadrib. Adapun dorban, doribun, madrubun itu sama semua ya. Dakhlan atau dukhulan, dakhilun, madkhulun sama. Gitu. Coba lanjut langsung ke latihan. Menganiaya atau zolim. Silahkan Ummu Sumini. Ayo Ustaz. Zolama yadlimu dulman, zolimun, mazlumun, idlim, la tadlim. Ya, berarti kalau mau menyuruh orang aniaya dia, berarti apa kita bilang? Idlim. Ya, izlim, aniaya lah. Nah, kan gitu ya. Baik. Lanjut, Pak Arba'in. Mencuci atau membasuh. Ya. Ghasala yaghsilu ghuslan ghasilun maghsulun yaghsil la taghsil. Lanjut, membuang atau menghapus. Umur Khasfa. hadafa. Ya, hadafa yakhsifu khasfan. Hadfan. Hadifan. Hah? Hadifan. Kenapa fan? Hadifun, fa'ilun. Hadifun ya. Hadifun. Mahzufun. Ya. Ikhsif la takhsif. Ya, barakallahu fiik. Coba Ummu Sumini. Kholato yakhlitu, berarti mencampurkan. Lihat di layar. Nah, Ustaz. Kholato yakhlitu kholaton kholitun makhlutun ikhlit la takhlit. Ya, barakallahu fiik. Silakan Pak Arba'in. Pak Arba'in akafa, i'tikaf ya. Akafa ini menepi. Maksudnya i'tikaf berdiam diri. Baca tasrifkan. Akafa yaqifu akfan. Aqifun ma'qufun ifqif la taqif. Ya. Ummu Nurani ya. Coba Isim fa'ilnya tadi betul Ustaz? yang mana? Isim fa'ilnya tadi. Aqifun ya. Ya, akifun.
Betul, akifun. Coba Ummu Nurani, khozala yakhzilu, memotong. Khazala yaghsilu. Khazala. Khazalun. Khazilun. Bentar. Baca apa barusan? Ulang. Khazala yaghsilu. Khazilu. Masdarnya apa masdarnya? Masdarnya khazalan. Ya, baca. Khazalan. Coba ulang. Khazilun. Ulang lagi ya, Ustaz. Ya, ulang. Khazala yanzilu. Khazlan. Kok khozlan? Khozalan. Khazalan. Ulang. Khazala yanzilu. Khazalan. Khazilun. Mahzulun. Ya. Ikhzib. La takhzib. Ya, la takhzil ya. Begitu. La takhzil. Ini bab kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Catatan untuk bab 3, mungkin tadi kita terlewat ya. Mungkin ada catatan di atas tadi atau tidak. Namun catatan untuk bab ketiga ini adalah bab ketiga ini yang masuk menjadi bab ketiga. Kalau coba kita lihatkan atau kita lihat nih. Bab ketiga itu ain fi'il kan fa'ala ya. Ain fi'il atau lam fi'il, ain fi'il atau lam fi'il itu norm atau biasanya harus dari huruf halqi. Huruf halqi ya. Huruf halqi itu apa? Hamzah, ha, ain, ghain, kha atau ha dan kha. Nah, biasanya untuk bab ketiga, disimak, untuk bab ketiga, ain fi'il atau lam fi'il harus dari huruf halqi. Namun, tidak semua fi'il yang berakhiran atau yang ain fi'il atau lam fi'ilnya huruf halqi harus bab ketiga. Kita ulang, bab ketiga itu ain fi'il dan lam fi'ilnya harus, ini atau ya, bukan dan. Bab ketiga, ain fi'il atau lam fi'ilnya biasanya harus dari huruf halqi. Jadi kalau kita ketemu misalnya fi'il, kita lihat ini huruf ain fi'il atau lam fi'ilnya huruf halqi atau tidak. Kalau huruf halqi berarti mungkin dia tergolong bab ketiga. Kalau tidak, berarti kemungkinan besar tidak tergolong bab ketiga, begitu ya. Jadi bab ketiga ini ain fi'il atau lam fi'ilnya biasanya adalah huruf halqi. Namun tidak semua fi'il yang berakhiran huruf atau yang ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah huruf halqi, dia adalah dari bab ketiga. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami anekdotnya. Baik. Lihat gini, jamaah. Berarti huruf halqinya di mana? Di Jamaah lam huruf halqi Di lam fi'il. lam fi'il. Ja'ala. Huruf halqinya di mana? di ain fi'il. Fi'il. Ain fi'il. Ya, begitu seterusnya. Kalau kita lihat begitu ya. Baik, sekarang kita coba tasrifkan. Berarti bab ketiga adalah fathu fathin ya. Oh ya. Ini ada kita ambil tadi. Kan kita bab pertama ya. Kita coba lihat, kita susun. Ada juga rumusnya kayak gini. Kalau belajar di pondok itu atau belajar di, misalnya kan fa'ala yaf'ulu. Berarti ini namanya
kan madinya fathu tuh, fathah, mudhari'nya dhammah. Berarti dinamakan fathu dhammin gitu. Ini bab 1. Bab 2 kan bab 2 berarti fa'ala yaf'ilu. Berarti fathu kasrin. Nah, bab 2 adalah fathu kasrin. Bab ketiga fathu fathin. Fathu penyebutannya aja nih ya, fathin. Ini penyebutan bab gitu ya, atau disebut fathatani, 2 fathah gitu ya. Nah, bab keempat berarti kasru fathin. Fa'ila yaf'alu kan? Berarti kasru fathin. Kalau bab kelima fa'ula yaf'ulu berarti dhammu dhammin. Paham maksud anak ini? Ya, penyebutannya saja. Kadang wazan-wazan ini disebut seperti ini gitu ya. Bab ke-6 berarti berarti bab ke-6 adalah kasru kasrin, yaitu kasrotani. Kasru kasrin atau kasrotani. Bab ke-6. Nah, gitu. Bab ke-5. Kasru kasrin atau kasrotani, seperti itu. Sekarang bab 3. Berarti kalau bab ketiga fathu fathin ya, fathah ain fi'ilnya di madi dan mudhari. Silahkan dimulai dari Ummu Sumini. Misalnya mengetuk ya. Qara'a yaqra'u Qur'an. Nah, Ustaz. Qara'a yaqra'u Qur'an, qari'un, maqru'un. Iqra' la taqra'. Ya, itu ain fi'il kan, iqra' gitu ya. Oh ya, Iqra' la taqra'. Jadi kalau kayak Hamzah baca ujungnya berarti artinya membaca. Qara'a yaqra'u gitu ya. Jadi benar-benar ini. Baik. Lanjut. Berarti sekarang coba Pak Arba'in melaknat, la'ana la'natan. La'ana ya'lanu la'natan la'inun. Ulang. La'ana. La'ana ya'lanu Salah. la'natan. Bukan ya'lanu. Ya. La'ana la'inu la'natan. Ulang. La'ana ya'linu. Ini bab ketiga. Oh, fathatan. La'ana ya'lanu. Salah, bukan ya'lanu. Yal'anu. Ah, La'ana yal'anu la'natan la'inun mal'unun la'nan tal'an la tal'an. Apa tuh tal'an? Melaknat ya. Tal'an kan itu fil amar maksudnya. Fil amar kan if'al, bukan taf'al. Oh iya. Il'an. Terus? La tal'an Ustaz ya. Ya, la tal'an. Coba ulang dari awal. La'ana yal'anu la'natan la'inun mal'anun. Kok mal'anun? Mal'unun. Mal'unun il'an la tal'an.
Ya, begitu. Coba Ummu Nurani berarti. Nah, ini. Khoda'a yakhda'u, menipu. Khida'. Ya, khida'. Khida'. Ada Ummu Nurani? Ada Ustadz. Ya, tafadholi. Khada'a yakhda'u khida'an khida'an Fa'ilun lagi. Fa'ilun berarti khoda'an fa'i khoda'an enggak fa'ilun. khodi'un Nah, khodi'un muhdu'un bukan ma berarti mah ya mah ya mahdu'un ya ikhda' ya la takhda' ya. Coba ulang dari awal. khada'a yakhda'u khida'an khida' khidi'un khadi'un Ya, terus mah mahdu'un ya. ikhda' Hmm, la takhda' ya. Begitu ya. Ada yang mau coba lagi? Sekali lagi. Coba Ummu Sumini. Misalnya ro'asa yar'asu, menguasai atau memimpin. Ro'asa mana tadi ya? Yang ini. Ri'asa ya. Ro'asa yar'asu ro'asa yar'asu ri'asatan ro'isatun ya Kok ro'isatun ro'isatun? ro'isun Nah, ro'isun marsu'un Hah? marsu'un bukan sih Ustaz? Mar'usun. Oh, mar'usun irsa la tarsa. Ir'as lah, ter'as ya. Ir'as la tar'as. Ya, begitu. Ulang. Ro'asa yar'asu ri'asatan ri'asan ya? Enggak. Ro'isun mar'usun mar'usun ir'as la tar'as. Ya, begitu ya. Coba syaraha yashrahu, menjelaskan. Pak Arba'in ya. شرح يشره شرحا شارح مشروح اشرح لا تشرح. Ya. Coba Ummu Nurani. Berarti apa lagi? Jaroha yajrahu, melukai. jaraha yajrahu jaraha yajrahu jarhan jarihun muh mahmuhun Maj majruhun
إح إحرح لا Ij. تحرح اجرح لا تجرح Ya, ulang. جرح جرح يجره جرحا جا جارح مجر مجرمون Majruhun. مجر مجروح احرج Ijrah. اجرح لا تجرح Ya. Tinggal latihan ya. Banyak-banyak latihan, dibaca, dilatih sendiri, khoda'a yakhda'u, bakhosa ya bakhosu, dan seterusnya. Sekalian artinya dihafal. Baik, kita sampai sini dulu bab ketiga ya. Berarti bab ketiga, bab 1, 2, 3 banyak-banyak latihan agar lancar. Nggak ada cara lain ya. Mau dikasih teori apa lagi, itu udah cukup teorinya. Tinggal latihan. Misalnya dibaca 10, bab 1 10, bab 2 10, bab 3 10. Istirahat, nanti sore lagi gitu ya. Biar lancar, selancar-lancarnya. Kalau perlu direkam, kirim ke Ana biar Ana simakin juga boleh. Kalau di WA kan nanti bisa di speak cepat ya, 2 kali. Jadi insya Allah kalau mau disimakin silahkan dikirimkan ke Ana ya. Baik. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa musyarakatikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik.